Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Rohayati Mart and Art. Oke, sebelum kita melihat videonya lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan info dari channel ini. Selamat datang di kelas matematika. Nah, pada pertemuan kedua kali ini di kelas 9, yang akan kita bahas adalah tentang bilangan berpangkat negatif dan juga bilangan berpangkat pecahan. Oke, kita mengingat kembali ya tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita mengingat kembali ya, kalau ada perkalian maka pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Jika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Jika ada dua bilangan yang memiliki pangkat yang sama, maka dia bisa ditulis satu persatu ya. A n pangkat n dikali B pangkat n. Kemudian yang E, jika ada pembagian dengan pangkat yang sama, dia juga bisa dihitung satu persatu, yaitu A pangkat n per B pangkat n. Dan kemudian jika pangkat negatif, maka dia menjadi 1 per A pangkat N. Dan jika ada bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Sudah ingat? Nah, kalau sudah ingat, kita ke contoh soal tentang bilangan berpangkat negatif. Contoh yang pertama, ini ada 2 pangkat negatif 3. Ingat ya, 2 pangkat negatif 3 itu berlaku sifat yang A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dimana berarti ini menjadi 1 per 2 pangkat 3. Pangkat 3 berarti artinya 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 8. Mudah kan? Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Yang kedua, 1 per 10 pangkat negatif 4. Oke, ini berarti kebalikannya dari sifat. Kalau pangkatnya negatif di bawah, maka dia ke atas menjadi pangkat positif. Oke ya. Kalau di sini negatifnya di bawah, maka dia berubah menjadi ke atas menjadi pangkat positif. Sehingga 10 pangkat 4 sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Jawabannya sama dengan 10.000. Mudah kan? Iya. Oke, kita lanjutkan soal ke nomor 3. Ini ada 3 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat negatif 2. Oke. Nah, saya lingkari dulu ya di sini. 3 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat negatif 2. Dia mengikuti sifat yang mana? Oh, ternyata sifat yang pertama ya. A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Oke ya, jika ada pangkat yang seperti ini, maka pangkatnya ditambah. Pun begitu juga dengan bilangan negatif. Pangkat negatif ya. Berarti ini kan sama angkanya kan sama-sama 3. Berarti 3 pangkat negatif 1 ditambah negatif 2. Nah, saya lingkari lagi. Negatif 1 ditambah negatif 2. Oke, perkaliannya positif. Ini positif ya. Dikali negatif, hasilnya sama dengan negatif, sehingga menjadi 3 pangkat negatif 1 negatif 2. Kalau negatif 1 sama negatif 2 berarti artinya adalah 3 pangkat negatif 3. 3 pangkat negatif 3 kembali lagi ke sifat yang ini tadi ya. Kalau pangkatnya negatif, maka dia berubah menjadi pangkat positif tapi posisinya di bawah, sehingga menjadi 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Ya. Dilanjut lagi.
Yang keempat, ada 4 pangkat negatif 2 dikali 4 pangkat negatif 3 per 4 pangkat negatif 6. Sama dengan, ini ya, seperti tadi ya, pangkatnya ditambah ya. 4 pangkat negatif 2 negatif 3 per 4 pangkat 6 menjadi, ini negatif 2 negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Yang bawah tetap 4 pangkat negatif 5 per 4 pangkat 6. Saya lingkari tadi ya. Kenapa dilingkari? Biar kalian ingat. Nah, pakai sifat yang mana sih? Oh iya, pakai sifat yang pembagian. Jika ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dikurangi. Oke ya, pangkatnya dikurangi. Menjadi, nah, 4 pangkat negatif 5, ini negatif 5-nya ya, dikurangi negatif 6. Jangan sampai ketinggalan ya, negatif yang satunya. 4 pangkat negatif 5 dikurang negatif 6. Oke, kita ingat, ini di sini ada perkalian negatif kali negatif. Apa sih negatif kali negatif hasilnya? Oke ya, negatif kali negatif hasilnya sama dengan positif. Maka di sini menjadi positif. Negatif sama dengan 4 pangkat negatif 5 ditambah 6. Negatif 5 ditambah 6, itu kan besaran yang 6. Berarti artinya 6 dikurang 5 menjadi 4 pangkat 1 sama dengan 4. Kalau masih bingung nanti bisa tanya-tanya lagi ya. Ini kita lanjutkan ke contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5, ada 2 dikali 3 pangkat negatif 2. Berlaku sifat yang keberapa ya? Nah, dia berlaku sifat yang ini tadi. A pangkat B, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi dipecah ya. Dia dipecah dengan pangkat yang sama menjadi 2 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 2. Nah, ini pangkat negatif berubah menjadi pangkat positif, tapi letaknya berubah. Yang ini pun juga 3 pangkat negatif 2 berubah menjadi 1/3 pangkat 2. Baru dihitung 1/1. Oke ya, 1/2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1/4. Kemudian 1/3 pangkat 2 hasilnya adalah 1/9. Sehingga 1/4 dikali 1/9, 1 dikali 1 sama dengan 1, dan 4-nya dikali 9 sama dengan 36. Maka hasilnya dari 2 dikali 3 pangkat negatif 2 adalah 1/36. Bisa dimengerti? Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal bilangan berpangkat pecahan. Oke ya, di sini nanti akan ada kunci yang harus kalian ingat-ingat. Apa sih kuncinya? Nah, di sini adalah fokuslah ke penyebut dari pangkatnya. Oke ya, sekali lagi kita baca sekali lagi. Fokuslah ke penyebut. Penyebut itu yang mana sih? Penyebut itu yang bawah ya kalau dari bilangan pecahan ya. Penyebut dari pangkatnya. Kayak di sini. Ada 25 pangkat 1/2. Maka kita harus fokus ke pangkatnya. Pangkat yang penyebut. Oke ya, 25 pangkat 1/2, kita fokusnya ke sini. Nah, 25 itu berapa dikali berapa sih? Ternyata 5 dikali 5. Ya, 5 dikali 5 itu artinya adalah 5 pangkat 2. Ya, 5 dikali 5 artinya 5 pangkat 2. Kenapa kita harus fokus ke penyebut? Agar kita bisa menyamakan pangkat terbaru ya dengan
ini pangkat penyebutnya. Oke ya. Nah, ini kan sudah sama. Sudah sama kan? Ingat ya, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Berarti ini 5. Pangkat 2 dipangkatkan 1/2, maka pangkatnya dikali. Berarti 2 dikali 1/2. 2 dikali 1/2. Nah, ini bisa dicoret ya, 2 dengan 2-nya. Tinggal 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 25 pangkat setengah /5. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah 16 pangkat 1/4. Pangkat 1/4, kita fokus ke 4-nya. Kita fokus ke angka 4. Jadi 16 itu, kita cari 16 itu berapa pangkat 4. Ya, berapa pangkat 4? Hasilnya 16. Ternyata 16 itu diperoleh dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau bisa juga kita tulis menjadi 2 pangkat 4. Oke ya, 2 pangkat 4 pangkat 1/4. Nah, ini dicoret karena tadi ini ya, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi maka dikali. Nah, 4-nya dicoret dengan 4 sehingga menjadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sip. Kita teruskan ke soal nomor 3. Nomor 3, ada 3 pangkat 2 dikali 27 pangkat 1/5. Sama dengan ini 3 pangkat 2-nya tetap ya. Kemudian yang 27 itu diubah menjadi 3 kali 3 kali 3 ya, biar angkanya sama. Oke ya, 27-nya diubah menjadi 3 dikali 3 dikali 3 agar di sini angkanya sama. Nah, 3 pangkat 2-nya tetap. 3 kali 3 kali 3 artinya adalah 3 pangkat 3. Kemudian ini ada bilangan berpangkat yang dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Jadinya ini menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 dipangkatkan 1/5. Nah, ingat lagi yang tadi ya, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Oke, 5 dan 5-nya bisa kita coret. Nah, hasilnya tinggal menjadi 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, ini ada soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir itu ada 100 pangkat 1/2 dikali 32 pangkat 2/5. Nah, 100-nya kita ubah menjadi 10 kali 10. Sedangkan 32-nya kita ubah menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kenapa harus banyak sekali, Bu? Karena di sini pangkat 5. Ya. Jadi 32 itu berapa pangkat 5 sih? Nah, berapa kalau dikali sebanyak 5 kali hasilnya 32, ternyata adalah angka 2. Nah, 10 kali 10 artinya adalah 10 pangkat 2 ya. Sementara 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu artinya adalah 2 pangkat 5. Kalau sudah seperti ini nanti tinggal gampang ya. Nah, tinggal kita coret aja yang sama angkanya ya. 2 dikali 2 ini tinggal 1. Yang 2 pangkat 5 dipangkatkan 2/5, 5-nya kita coret. Nah, sehingga tinggal 10 pangkat 1 dikali ini 2 ya, tinggal 2 saja ya tadi ya pangkatnya ya. 2 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 1 hasilnya 10. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Berarti 10 dikali 4 sama dengan 40. Oke.
Ya, nanti kalau masih ada kesulitan, kalian bisa tanya langsung ke saya, bisa lewat Google Classroom, ataupun bisa ke WA pribadi. Kita sudahi ya untuk pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.